Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh menyatakan secara global, mereka diazab karena kejahilan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintahnya, dan karena perbuatan mereka melanggar larangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu badan pun yang ruh tersebut memiliki ma'rifatullah atau pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Azab kubur dan azab akhirat adalah akibat kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya terhadap hambanya. Maka barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala marah dan murka di dunia ini, lalu dia tidak bertobat dan mati dalam keadaan demikian, niscaya dia akan mendapat azab di alam barzakh sesuai dengan kemarahan dan kemurkaannya. Sebab-sebab adanya azab kubur adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekafiran dan kesyirikan. Syirik menurut arti bahasa adalah mensekutukan atau mensyariatkan, dan syirik menurut arti istilah adalah mensekutukan atau mensyariatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu makhluk yang lain, baik dalam bentuk pengakuan, perkataan, maupun dalam bentuk perbuatan. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan syirik itu disebut dengan musyrik. Poin yang kedua adalah kemunafikan. Sebagian orang Arab Badui yang pernah di sekitar Madinah adalah orang-orang yang munafik. Mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Dan sebagian penduduk Madinah benar-benar menikmati kemunafikan mereka dan terbiasa dengannya. Rasulullah tak mengetahuinya, akan tetapi Allah lah yang mengungkap perkara mereka kepada Rasulullah SAW. Tidak menjaga diri dari air kencing. Banyak masalah besar yang dianggap kecil, salah satunya adalah buang air kecil. Bagi banyak orang, buang air kencing dianggap suatu hal yang sepele, sehingga dilakukan dengan serampangan, tanpa adab dan tata cara yang baik. Padahal buang air kencing punya tata cara dan aturan-aturan. Kalau seorang tidak mengindahkan ihwal tata cara kencing yang baik, maka hal itu akan menjadi masalah besar, sebab banyak orang yang disiksa dalam kuburnya gara-gara tidak bisa menjaga diri dari air kecil. Mengadu domba atau namimah. Sedangkan mengadu domba atau namimah adalah mengabarkan berita bohong atau berita yang dibuat-buat kepada seseorang agar orang tersebut mengadakan permusuhan kepada orang lain. Mengadu domba ini dapat dikategorikan sebagai fitnah dalam artian bahwa menyebarluaskan berita bohong yang menjatuhkan martabat seorang agar orang tersebut tidak disenangi oleh masyarakat atau banyak orang. Poin kelima adalah memakan riba. Dari segi bahasa, riba bisa diartikan sebagai kelebihan atau tambahan. Menurut istilah, riba bisa diartikan sebagai proses pengambilan tambahan atau kelebihan dari harta pokok yang tidak dibenarkan menurut syariat. Tambahan itu bisa berbentuk bunga atau lainnya. Perbuatan seperti inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Riba termasuk dosa yang sangat besar, yang akan ditimpakan siksa kubur yang pedih sekaligus siksa neraka. Beberapa poin yang telah disebutkan tadi adalah sebagian dari sebab-sebab siksa kubur. Orang yang terus melakukan maksiat besar hingga mati, meninggalkan yang diwajibkan atau melakukan yang diharamkan, maka mereka berada dalam bahaya yang sangat besar dan akan diperlihatkan padanya siksa kubur, kecuali dengan jika Allah SWT memaafkan dengan rahmat. Cara yang akan menyelamatkan dari siksa kubur. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Bertaubat meminta ampun kepada Allah dengan segala rasa penyesalan atas segala dosa yang telah diperbuat. Yang kedua, orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut terhadap Allah dan menyembahnya serta tidak bermaksiat terhadapnya, selalu menaatinya meskipun mereka tidak pernah melihatnya. Kemudian ketiga, membaca surah Al-Mulk. Seseorang yang membaca surah Al-Mulk
menjadi penghalang dan penyelamat dari siksa kubur. Yang keempat, berdoa dan berzikir sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnahnya cobaan hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini semua adalah beberapa amalan yang bisa mencegah seseorang dari siksa kubur dan amalan yang menyelamatkan diri dari siksa kubur. Hendaknya setiap muslim senantiasa memperbanyak amal soleh, meninggalkan maksiat dan selalu memperbarui taubatnya setiap hari. Semoga kita dimudahkan untuk melakukan hal demikian, dan semoga kita adalah bagian dari orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur.